itu sakra berdoa mulai. Bagas, Bilkis, Cila, Claudia, Diva, Dwi Fitri ada, Eza, Faisa, Faris, Lutfiatul, Maira, Marcel, Marioka, Marsha, Muhammad Rafi, Muhammad Hansa, Muhammad Faridin, Naila, Nuril, Rehan, Riko, Rubina Risa, Siti Suhaila, Zulum, Tegar Eko, Bibin, Sifara, David. Kenapa? Semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini kita akan membahas masalah menulis teks laporan hasil observasi ya. Menulis teks laporan hasil observasi. Sekarang begini tanya, apa yang dimaksud dengan observasi? Observasi. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan observasi? Ayo. Apa yang dimaksud dengan observasi?
tujuan. Yang pertama tadi definisi. Ya. Sekarang tujuan. Tujuannya memberikan informasi yang akurat. Ya. Dan objektif mengenai hasil observasi. Apabila kita akan menulis teks laporan hasil observasi, kita harus benar-benar terjun mencari objek. Ya, kita harus mencari informasi yang aktual dan faktual. Apa maksudnya aktual dan faktual? Aktual dan faktual. Apa yang dimaksud informasi yang aktual dan faktual? Informasi yang apa? Informasi yang aktual dan faktual. Itu informasi yang bagaimana? Informasi yang bagaimana? Jadi tujuan menulis teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah memberikan informasi yang aktual dan faktual. Apa yang dimaksud dengan informasi yang aktual dan faktual? Ayo. Perhatikan. Informasi yang aktual dan faktual adalah informasi yang berisikan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu informasi yang aktual dan faktual. Itu tujuannya. Dan selanjutnya, nah, ini ada struktur teks laporan hasil observasi. Coba disebutkan 3 bagian struktur dari teks laporan hasil observasi. Isi strukturnya. 3 bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Untuk di pendahuluan, ya, pendahuluan itu menjelaskan singkat tentang objek observasi dan tujuan observasi. Itu yang pendahuluan. Yang pembuka. Terus yang kedua, isi. Isi adalah deskripsi objek observasi, metode yang digunakan. Yang ketiga adalah hasil observasi berupa data dan analisis. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Ringkasan dari hasil observasi dan kesimpulan yang diperoleh itu adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Dari definisi, tujuan, dan struktur ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah ya? Dapat? Untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Kalian bisa membaca. Yang pertama langkahnya adalah persiapan. Yang pertama langkah persiapan yaitu memilih objek. Yang saya sebut tadi ya, harus mencari objek. Terus yang kedua
palsu. Mencari informasi yang aktual dan faktual. Kita harus terjun langsung, tidak dengan berita yang hoax atau palsu. Terus langkah observasi yang kedua adalah mencatat hasil observasi secara sistematis. Sebelum kita turun ke lapangan mencari informasi, sebaiknya kita merencanakan apa yang akan kita tanyakan, apa yang akan kita cari informasinya, masalah apa, ya, sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi, untuk yang ketiga, terakhir adalah penulisan laporan. Dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari objek tersebut, baru kita bisa menyusun laporan. Menyusun laporan dengan struktur yang sesuai dan menggunakan bahasa yang jelas dan bisa dipahami oleh semua. Jadi bahasanya harus jelas. Membuat kalimatnya juga harus bisa dipahami oleh semua orang atau pembaca. Ya, itu langkah-langkah dari menulis teks laporan hasil observasi. Ini penerapannya disiplin positif dalam pembelajaran. Sekarang kita akan memutarkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan video tersebut. Silakan diperhatikan. Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas mengenai teks laporan hasil observasi, Kak Nuri ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kamu pernah mengamati sesuatu? Mengamati bus yang mengantarmu ke sekolah misalnya? Ketika kita mengamati bus, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Misalnya ciri-ciri bus, kondisi bus, penumpang bus, dan peristiwa yang terjadi di bus. Hasil pengamatan yang kamu lakukan terhadap bus bisa ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lantas, sebenarnya apa sih pengertian teks laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum dari hasil suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi memuat deskripsi terhadap objek yang diamati. Penjabaran bisa dilakukan pada benda, peristiwa, maupun fenomena. Pendeskripsian objek yang diamati bisa berupa ciri-ciri, bentuk, struktur, dan sifat. Contoh teks laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk di 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan perut yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil
ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Berdasarkan teks laporan hasil observasi yang telah kita baca, dapat ditemukan topik dan gagasan utama. Topik adalah ide pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Sementara itu, gagasan utama adalah inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Contoh analisis gagasan utama dan topik dalam paragraf. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Gagasan utama paragraf tersebut yaitu kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Topik penumpang bus kota. Generasi cerdas, Kak Nuri memiliki beberapa tips dalam menentukan topik teks laporan hasil observasi. Kamu harus memperhatikan judul, memperhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir, mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang dibahas, memperhatikan kata-kata yang paling sering muncul, memperhatikan ilustrasi pendukung, dan terakhir mengamati peristiwa atau objek yang sering dibahas. Data dan fakta dalam teks laporan hasil observasi. Data merupakan kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data dibedakan menjadi 2, yaitu data berbentuk angka dan data berbentuk deskripsi. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh data dan fakta dapat dilihat pada Selandia. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yaitu pembuka atau definisi umum, isi atau deskripsi bagian, dan terakhir penutup atau simpulan. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi dengan tujuan tertentu. Itu tadi materi mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, itu tadi contoh video yang berjudul penumpang bus kota. Rupanya masih semangat apa enggak? Semangat ya? Semangat. Harus semangat. Oke, sekarang ya, setelah kalian lihat video tersebut, ya, setelah melihat video tersebut, coba kalian tentukan struktur teks laporan hasil observasi. Silakan kalian bekerja kelompok dan nanti setelah dikerjakan nanti salah satu dari kelompok harus bisa mempresentasikan di depan kelas, ya. Kalau memang videonya minta diputar kembali untuk kalian mengetahui teks laporan hasil observasi, nanti putarkan. Oke, sekarang silakan dikerjakan struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul penumpang bus kota.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan laporan hasil observasi bus kota atau transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara 1 tempat ke tempat lain, dan dalam suatu area perkotaan keberadaan bus ke kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan menggunakan jasa layanan transportasi kota ini. Dengan pengguna bus kota, mereka menggunakan bus kota di tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, atau tempat tujuan lainnya. Seorang ibu hamil kita menggunakan aktivitas di tempat tertentu. Seorang ibu lain anak karena kita tahu tadi itu seorang laki-laki wanita atas dihapel dengan yang desainnya kata kunci untuk penumpang prioritas merupakan penumpang yang diarahkan untuk tempatan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, untuk mempresentasikan sebuah teks, saya mohon suaranya agak keras, ya, suaranya agak keras dan harus diperjelas, ya, katanya harus diperjelas. Sekarang kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka ini menunjukkan tempat bus kota. Yang pertama pembuka bus kota adalah transportasi yang digunakan antar satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Yang kedua, isi deskripsi bagian. Seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tempat dudukan peserta didik itu seorang ibu dan duduk sebaring. Tidak jauh dari seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan usia tidak Ketiga, penunjukan kesimpulan. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang diperlukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Itu triknya kalau mempresentasikan sebuah teks laporan hasil observasi. Yang jelas nanti kalau kalian ada tugas menulis teks laporan hasil observasi, objeknya yang jelas tidak sama. Tiap kelompok harus mencari objek yang berbeda. Nah, dari situ kalian presentasinya juga beda-beda. Jadi kalau kelompok 1 yang maju, kelompok 2, 3, dan 4 itu harus memperhatikan. Ya, memperhatikan. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Jangan kelompok yang 1 maju, yang lain tidak memperhatikan. Ya, itu triknya mempresentasikan sebuah teks laporan hasil observasi, hasil pengamatan, ya. Tuh. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya kita menginjak ke paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi, ya. Dan paragraf eksposisi. Jadi ditanya, apa yang dimaksud dengan paragraf deskripsi? Paragraf menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail seperti dapat dilihat dengan gerakan dirasakan. Paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail. Apa yang dimaksud terperinci dan detail? Terperinci dan detail. Informasi yang terperinci apa? Informasi yang terperinci dan detail itu apa? Yang bagaimana? Informasi yang terperinci dan detail itu informasi yang seperti apa? Ayo, Hasan. Apa itu paragraf deskripsi? Apa, Hasan? Paragraf deskripsi. Apa yang dimaksud dengan paragraf deskripsi? Apa, Hasan?
deskripsi. Berarti bisa diraba, dirasakan, didengar, dan dibayangkan. Informasi yang terperinci dan detail itu informasi yang lengkap, terperinci, ya, terperinci dan lengkap. Sekarang menginjak ke paragraf eksposisi. Jadi mau tanya salah satu dari kalian. Rehan, apa itu paragraf eksposisi? Apa Han? Menjelaskan informasi tentang suatu hal. Ada lagi yang mau jawab? Paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Itu ya bedanya. Kalau paragraf deskripsi, ya, kalau paragraf deskripsi itu paragraf yang memaparkan suatu hal secara terperinci dan detail. Tapi kalau paragraf eksposisi menjelaskan suatu informasi. Itu bedanya loh ya. Itu bedanya paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi. Di sini ada sebuah contoh. Ya, begini bacakan ya. Lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera, ya, merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Amerika. Tanaman lidah buaya telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Itu contoh paragraf lidah buaya atau biasa disebut aloe vera. Itu termasuk paragraf deskripsi atau eksposisi lidah buaya. Lidah buaya. Paragraf apa? Lidah buaya. Paragraf deskripsi. Kenapa bisa dikatakan dengan paragraf deskripsi? Kenapa? Karena lidah buaya itu kan bisa dirasakan, ya. Itu paragraf, termasuk paragraf deskripsi. Terus yang kedua, ya, ada contoh ya. Lidah buaya ciri-cirinya biasanya hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di dalam pot atau di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Daunnya agak runcing, berupa taji tebal, dan pinggirnya bergerigi atau bergerigi kecil. Kemudian permukaan pada daun berbintik-bintik, panjangnya
paragraf tersebut termasuk paragraf eksposisi atau deskripsi? Eksposisi. Eksposisi. Mengapa kok bisa dikatakan sebagai paragraf eksposisi? Karena memaparkan informasi tujuan tertentu. Karena memaparkan maksud dan tujuan tertentu. Sudah paham tentang paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi? Sudah ya. Terus selanjutnya Bu Titi ingin tanya, di teks laporan hasil observasi ya tentang bus kota, tentang penumpang bus kota ya. Akan membacakan satu paragraf. Minta tolong hari ini dibacakan satu paragraf pertama, dan untuk yang lain silakan itu termasuk paragraf eksposisi atau deskripsi. Paragraf pertama dari penumpang bus kota. Ayo hari ini. Kota adalah alat transportasi umum atau transportasi yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju ke tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 WIB sampai dengan pukul 20 WIB. Pada pukul 7 WIB, bus kota nomor 17 melaju sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang dilihat layar konten mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil menunjukkan pada deskripsi. Nah, dari bacaan tersebut ya, paragraf yang dibacakan oleh teman kalian itu termasuk paragraf deskripsi atau paragraf eksposisi. Ayo, itu termasuk paragraf eksposisi atau paragraf deskripsi? Eksposisi atau deskripsi? Eksposisi apa deskripsi? Kenapa eksposisi? Yang jawab eksposisi. Kenapa bisa dikatakan paragraf eksposisi? Ayo Rito, apa dong? Jawab eksposisi harus bisa mengutarakan alasannya. Ayo, dari kelompok sini. Kenapa bisa dikatakan paragraf eksposisi? Contoh, pinter Hasan karena menjelaskan satu informasi. Satu lagi, paragraf yang kedua. Minta tolong
Untuk paragraf kedua itu adalah termasuk paragraf deskripsi karena menggambarkan suatu hal dengan terperinci. Di situ ada yang berpakaian seragam, ada orang hamil, terus ada lagi apa? Penyandang disabilitas. Nah itu termasuk paragraf deskripsi. Apa nama punya Mas Enda? Satu lagi paragraf. Sudah. Bacakan ya. Paragraf ketiga. Terakhir itu paragraf terakhir ya. Bacaan paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga sekali lagi itu termasuk paragraf apa? Termasuk paragraf apa? Eksposisi apa? Deskripsi. Paragraf 3. Paragraf 3 termasuk eksposisi apa? Deskripsi. Mas Ed? Eksposisi. Skripsi. Alasannya bisa menjawab, harus bisa menjelaskan alasan kenapa bisa dikatakan dengan paragraf deskripsi. Karena menggambarkan suatu hal. Nah, termasuk paragraf deskripsi karena menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan secara lengkap. Nah, itu ya, itu tentang menulis teks laporan hasil observasi ya. Sudah paham semua? Ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Ya wes. Ya, itu tadi ya, menulis teks laporan hasil observasi. Pertama harus mengetahui tentang definisi. Yang kedua tujuan ya. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga mengetahui tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sekali lagi, struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? Struktur 2. 3. Yang pertama dibagi menjadi 2. Sebutkan paragraf apa? Paragraf paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Paragraf apa tuh? Paragraf apa tuh? Eksposisi. Eksposisi. Peter. Sekarang lagi ditanya definisi dari teks laporan hasil observasi apa? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Tekan. Bentar. Tekan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan
berdoa dahulu. Untuk alat tulis silakan dikemas terlebih dahulu. Ayo, Clara, silakan untuk berdoa dahulu. Siap, ya. Kita lagi mulai.